Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Syarif dari kelas 11 3. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang sangat sering kita terabaikan, yaitu berjudul membangun hubungan yang kuat melalui lisan yang baik. Yaitu sebuah ajaran suci yang mengingatkan kita untuk berbicara dengan kata-kata yang baik, penuh cinta, dan menjauhi segala hal yang bisa merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berbicara tentang pentingnya memelihara lisan kita. Firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 83 mengingatkan kita bahwa lisan adalah anugerah dari kemampuan yang Allah berikan. Kita bertanggung jawab untuk menggunakan dengan bijaksana. Jadi kita bagaimana bisa melakukan itu? Yang pertama, kita harus menjaga kebenaran dalam perkataan kita. Nabi Muhammad SAW memberitahu kita bahwa kejujuran adalah tanda iman. Jadi mari kita hindari berbohong, terutama dalam hal-hal penting, dan selalu berbicara dengan kejujuran. Jadi kita harus dalam sehari-hari kita harus berjujur kepada orang, tidak boleh berbohong. Di mana Nabi Muhammad SAW kita harus diajarkan jujur agar kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut yang kedua, kita harus berbicara dengan lemah lembut dengan penuh kasih sayang. Firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 mengingatkan kita untuk berbicara dengan kata-kata yang baik. Jangan hanya berbicara keras dan kasar, tapi berikanlah kata-kata penyemangat dan dorongan kepada orang lain. Jadi kita harus menyemangati orang-orang, mana kita harus mendorong orang lain untuk tidak berbicara kasar. Kita harus berbicara sopan gitu. Seperti yang pertama, jujur itu tidak termasuk. Seperti itu kira-kira. Nah, lanjut yang ketiga. Ketiga, kita harus menjauhi gosip dan umpatan. Rasulullah SAW memberitahu kita bahwa seorang muslim adalah seseorang yang menjauhi perbuatan mungkar, dan ini termasuk gosip dan umpatan. Mari kita ingat pesan-pesan Nabi kita untuk menjaga lisan kita agar tidak mencelakai orang lain. Ketika kita harus menjauhi gosip, jadi kita harus tidak boleh gosip, kan memelihara lisan. Tidak boleh nggak seperti membongkar aib orang lain, itu saya tidak boleh gosip. Itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat membencinya. Kita lanjut yang keempat. Kita perlu menghindari fitnah dan menciptakan persaudaraan yang kuat. Firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 11 mengingat kita untuk tidak mencela dan mencemooh sesama muslim. Sebaliknya, kita harus menciptakan persaudaraan yang kuat dalam komunitas kita. Kita harus tidak boleh mengfitnah. Sesungguhnya Allah itu membenci orang yang suka fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Allah mengatakan seperti itu. Lanjut, dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini adalah prinsip sederhana yang dapat menginspirasi kita untuk merenungkan kata-kata sebelum mengucapkan. Kita harus berhati-hati dalam berucap. Kita tidak boleh ceplos, kita tidak boleh yang namanya toksik. Memelihara lisan kita adalah bentuk ibadah yang sering terabaikan. Ini adalah cara kita menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika kita dapat memahami betapa pentingnya ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih damai, penuh kasih dan penuh berkah. Mari kita berkomitmen untuk menjaga lisan kita, berbicara dengan kata-kata lain, membangun dan menjauhi segala yang merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Dengan begitu kita mendapatkan berkah dan ketenangan hidup di dunia dan akhirat. Hidup ini cuman sementara, hidup di dunia cuma sementara. Kita akan kekal di akhirat selamanya.
Nah, kita marilah berbuat baik di dunia, jangan terpaku kepada dunia, dan jangan lupalah sholat. Perbaikilah, perbanyak amalmu, di mana orang berlomba-lomba memperbanyak amal, memperbanyak ibadah. Jadi janganlah lupa sholat. Sholat adalah kunci utama. Yang pertama syahadat, sholat. Nah, kita tidak sholat, kita tidak bisa apa-apa. Pesan saya yang terakhir, jangan sesekali mendekati zina. Sesungguhnya Allah itu sangat membenci orang-orang yang melakukan zina. Wala ta'rabuz zina, contohnya itu seperti orang pacaran. Nah, ketika orang melihat pacaran itu, jangan kita doakan supaya menjadi langgeng. Itu sudah tahu perbuatan salah, apalagi kita minta tutor gimana cara bisa dapat pacar, sudah tahu itu perbuatan salah malah kita ikuti. Jadi jangan sesekali mencoba yang namanya zina ya, pasti perbuatan sangat tercela. Allah sangat benar-benar tidak suka. Itu pesan saya itu. Nah, terima kasih sudah mendengarkan, dan semoga kita dapat menjalankan ajaran Islam yang lebih baik dengan kata-kata positif, dapat mengubah hidup seseorang, jadi selalu berikan kebaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kata-kata yang tidak menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.